Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Kan gini, abangnya di sini lucu. Lucu. Saya bukan lucu bang, saya serem. Lucu gimana? Lucunya dari mana bang? Gimana? Tapi sebentar, saya tes dulu. Ini Anda Muslim betulan ini? Ya. Tapi kalau dari logat-logatnya ngomong macam tetangga saya ini. Kayak tetangga saya. Dari mana bang tinggalnya? Saya orang Padang. Oh dari Padang. Oh, saya pikir tadi dari Bali. Oke, silakan bang. Apa bang? Emang mirip bahasa Bali gitu. Logat-logatnya kayak dari Bali tadi bang. Ya, apa bang yang mau Anda utarakan bang? Silakan. Saya utarakan. Ini apa ya? Apa? Gelap. Saya mau nanya. Yesus itu Abang masuk Tuhan ya, dalam sumur. maksudnya jangan di tengah jalan, di pinggir jalan gitu, karena suara motor ngengong gitu. Oh saya masalahnya jualan nasi Padang di Jualan Karawang. nasi. Kalau jualan nasi jualan dulu bang ya. Jualan dulu, nanti nggak nyambung juga kita ngobrol bang. Ya jualan dulu ya. Kalau Anda datang ke sini diskusi terus jualan, nanti saya percuma. Anda nanya, saya jelaskan. Jadi suara saya itu sia-sia mengapung di udara, seperti kalian baca Quran itu. Iya. Karena ketika kalian baca Quran, kalian nggak tahu, yang dengar juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ya, yuk. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Zulfikar. Saya berharap ketemu dengan orang Muslim ya, yang ngerti dengan agama Islam gitu. Biar diskusinya itu bagus. Bang, saya seorang Kristen bang. Iya, assalamualaikum itu kan nggak harus sama orang Islam. Nah, ini dia salah satu orang yang nggak ngerti agama Islam. Baik, silakan nyalakan kamera Anda bang. Silakan. Saya baru 10 pengikut saya bang. 10? Oh iya. Aduh, soal mohon maaf ya, saya turunkan ya bang ya. Sama bang Edi sini. Iya, mohon maaf, saya turunkan. Gini, syarat untuk bisa diskusi di sini itu harus menyalakan kamera Anda. Begitu. Kenapa kita harus menyalakan kamera? Pertama, supaya kita tahu siapa yang sedang menjadi lawan bicara kita. Kedua, untuk menghindari yang namanya hujat menghujat. Begitu. Kalau mukanya kelihatan kan biasanya orang tidak mau menghujat. Tapi kalau mukanya nggak kelihatan biasanya menghujat. Ya, yuk. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa ini ya? Sabar. Kita kasih naik ada. Ini yang mau naik ini saya lihat ini kayaknya ini semua nih. Kenapa ini yang mau naik ini kok Kristen semua? Coba kita kasih naik ada sad story. Oke, sad story. Silakan bang, nyalakan kamera Anda. Kenapa nama Anda ini kok cerita sedih bang? Ya, sad story. Anda Muslim bang? Halo? Oke, terpental. Baik. Kita lanjutkan lagi ada
Tapi ini kayaknya banyak yang Kristen ya. Oke lah, kita nggak apa-apa lah ya. Kita kasih naik ada Evelyn Ivana Sianturi. Evelyn Ivana Sianturi. Ya, silakan Evelyn, nyalakan kamera Anda. Oh, gimana ini? Sudah saya naikkan terpental. Teman-teman, sekali lagi teman-teman. Kalau kalian mengajukan permintaan naik, lihatin ya teman-teman ya. Apakah kalian itu secara tidak sengaja atau sengaja? Kalau tidak sengaja, nanti kalian cuma bingung-bingung aja saya naikkan ke sini. Ya, teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik ada Budi S. Coba kita kasih naik ada Budi. Saudara Budi. Ya, Budi. Selamat siang, Saudara Budi. Budi S. Halo Budi. Halo. Baik, kita turunkan ya. Sebentar, saya lihat dulu ya dari nama-namanya ini ya. Sabar teman-teman. Orang-orang Islam lagi pada nyembah Tuhannya ini. Saya nggak tahu, ternyata sekarang Jumatan. Iya, Jumatan sekarang ternyata. Sholat Jumat teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Bang Idan. Oke, Bang Idan. Ya, selamat siang Bang Idan. Halo Idis. Ya, Bang Idan, apakah Anda ini seorang muslim? Saya Kristen, Dis. Kristen. Coba silakan nyalakan kamera. Gimana caranya? Halo, gimana caranya? Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Banyak teman-teman ini yang dia naik ini dia nggak tahu apa mau pansos atau bagaimana ya. Kalau mau pansos langsung saya turunkan ya. Kalau mau pansos langsung saya turunkan. Muhammad Darwin. Nah, ini sudah ketemu Muhammad nih. Sebentar, mana tadi Muhammad Darwin ya? Mana tadi Muhammad Darwin? Ini banyak sekali teman-teman yang mengajukan permintaan naik. Saya sampai bingung ini. Karena yang naik ini kayaknya ini banyak kan Kristen ini dari nama-namanya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Darwin. Muhammad Darwin Limbong. Oke, semoga orang ini ngerti agama Islam. Ya, Muhammad Darwin, silakan nyalakan kamera Anda. Nggak bisa bang. Oh, ya belum cukup bang. Pengikut Anda belum cukup. Mohon maaf ya, saya turunkan ya. Mohon maaf. Waduh, siapa ini? Bang Mahjong. Halo, Bang Mahjong. Nah. Orang kuat banget kalau ngajukan permintaan naik, teman-teman. Padahal dia nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau dia tahu mau ngapain sih nggak apa-apa gitu loh. Yang saya heran itu kenapa orang gitu kalau saya live gitu ngajukan permintaan naik gitu loh. Kalau ada tujuannya yang jelas sih nggak masalah. Kadang tujuannya nggak jelas gitu loh. Itu yang saya malesnya gitu. Halo Mas Edi, saya mau bertanya. Saya mau nantang Anda main tinju. Iya, saya mau nantang Ziad, nyalakan dulu kamera. Kamera nyalakin dulu. Oh, bentar. Saya mau nantang bentar. Kamera nyalain dulu kalau mau ngomong. Silakan. Bentar. Ziad Alamri. Edi, sebentar Bang Edi, saya mau nantang Anda. Silakan, nyalakan kamera. Bentar, tunggu dulu. Ya, ini saya sudah nyalakan kamera. Mana belum kelihatan. Tunggu, bentar. Ini saya mau nantang Anda, soalnya saya sudah garam sama Anda.
Saya ini udah kesal. Ih, kamera nyalain dulu. Nah, tenang. Napas, tarik napas. Tarik napas, hembuskan. Oh, nah, tarik, kuat. Hembuskan. Wah. Gimana Bang Ziad? Ya, Bang Ziad? saya ini Bang Edi sudah geram sama Anda. Saya sudah belajar Alkitab sudah 10 juz. Sebentar, saya tanya dulu, Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Muslim. Kenapa Anda geram kepada saya? Saya geram sama Anda. Anda ini Geramnya gimana? Anda pakai kacamata, Anda so ganteng. Kenapa Anda pakai kacamata kalau debat? Kenapa pakai kacamata kalau debat? Memangnya nggak boleh pakai kacamata kalau debat? Anda ini so ganteng. Begini, Ziad, saya pikir tadi kamu geram sama saya gara-gara saya mengatakan tentang agama Islam. Ternyata cuma pakai gara-gara kacamata. Bentar, saya mau tanya. Saya sudah belajar filsafat, sudah baca Alkitab, sudah belajar semua kitab. Jadi saya mau bertanya, kenapa? Bukan, sebelum saya tanya dulu, yang membuat Anda geram itu apa gitu loh? Ya, pertama, saya geram. Kenapa kamu bilang kita selalu menyebut-nyebut nama Nabi, mentuhankan Nabi? Kenapa? Baik, sudah berapa orang lawan diskusi saya itu mengakui Muhammad sebagai robnya umat Muslim? Ya, saya mau bertanya. Yesus Lalu itu kenapa Anda mempertanyakan hal yang sudah diakui lawan debat saya? Jadi saya mau bertanya. Gimana? Saya mau nantang Anda adu tinju nanti di atas ring MMA. Saya mau adu ilmu sama Anda. Tinju. Adu tinju. Saya sudah geram sama Anda. Saya sudah bosan. Bang, jangan adu tinju. Anda ganteng-ganteng, nanti muka Anda benyok-benyok nanti. Jangan. Begini saja, Ziad. Tenang. Ziad. Tenang dulu. Katanya kamu udah belajar filsafat, udah belajar Bible. Masa ngajak tinju? Tidak, Bang. Kalau orang sudah intelektualnya sudah diasah, sudah belajar ini, harusnya kita yang berdebat tuh yang diadu pikiran kita, bukan fisik kita. Gimana? Oke, sekarang gini, saya mau adu ilmu sama saya. Saya bisa menyentuh kacamata Anda. Oke, baik. Saya mau adu. Gitu dong. Bentar. Ya, apa yang mau Anda bahas? Ternyata ilmu kanuragan. Kacamata Anda saya bisa. Saya punya Ternyata ilmu, dia saya punya tidak waras. Kamu saya mau ajak adu tinju. Ziad, cobalah. Kamu coba dulu. Nyatakan, kabur dia. Tapi teman-teman ya, saya itu sudah diskusi dengan banyak orang Islam. Hampir semua orang Islam yang saya ajak diskusi kalau ngomongin agama Islam mendadak jadi tidak waras. Iya. Tetapi saya tidak mau putus asa. Saya tidak mau patah arang untuk berharap masih ada orang Islam yang masih waras kalau ngomongin agama Islam gitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Rian Syah. Habis Jumatan harusnya kalian sudah mendapat ilmu loh. Iya kan? Harusnya kalian sudah dapat ilmu dari Ustadz. Ya, halo Bang Rian Syah. Muslim, Bang? Muslim, Bang Edis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apa gerangan Anda ke sini? Kenapa Bang Edis menolak Tuhan Yesus bukan Tuhan? Kenapa menolak Tuhan Yesus? Maksudnya gimana, Bang? Pertanyaan Anda nggak jelas loh, Bang. Saya punya videonya Bang Edis banyak. Videonya Bang Edis banyak gimana, Bang? Banyak di dalam video-video itu editan banyak, Bang. Bukan editan, sudah ditunjukkan sama Ustadz Yusuf Faiz sama Edis, mengakui sudah. Apa videonya apa, Bang? Yesus bukan Tuhan dan Bible Yesus tidak bukan pernah Tuhan. mengatakan. Maksudnya gimana Yesus bukan Tuhan itu, Bang? Mau ditunjukkan videonya sama Edis. Maksudnya bagaimana Yesus bukan Tuhan itu? Katanya Bang Edis, Yesus bukan Tuhan karena Bible tidak pernah mengatakan. Yang Yesus dimaksud Tuhan. di situ Yesus bukan Tuhan itu bagaimana? Berarti Bang Edis berdusta segala hal, seperti babi makan tainya sendiri. Saya berharap ada orang Islam yang waras. Yang datang tidak waras lagi. Oke lah, baiklah kita undang Muslim yang masih waras ya teman-teman ya. Baik, kita cari Muslim yang masih waras teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Umar. Ini ya mirip-mirip namanya dengan Umar bin Khattab. Ya, selamat siang saudara Umar. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Bang Umar nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya. Jenggot betulan atau palsu, Bang? Oh, Kenapa? ternyata bukan jenggot. Gue pikir tadi jenggot. Iya, Bang Umar. Gimana Bang Umar? Anda Muslim, Bang? Iya, asal orang Muslim. Muslim. Apa gerangan atau apa maksud kedatangan Anda kemari, Bang? Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Oh,
forum diskusi. Diskusi tentang apa, Bang? Diskusi Tentang tentang Islam dan Kristen, Bang. Kan udah ada tulisannya di atas kepala saya. Kenapa ada bedanya? Apa bagaimana sih? Gini, banyak orang Islam, ustadz-ustadz kalian itu sering membahas agama Kristen. Kenapa emang? Ada apa? Bang, itu suaranya coba didiamkan dulu. Diamankan dulu, Bang, suaranya biar nggak berisik. Iya, emang ada apa, Bang Edis? Tentang Islam dan Kristen. Iya, sehubungan dengan ustadz-ustadz kalian yang sering membahas-bahas agama Kristen, sering mengait-ngaitkan Muhammad dengan orang Kristen. Makanya saya buka forum diskusi menjawab mereka begitu. Jadi saya ini nggak ada ustadz saya. Saya nggak ada ustadz, Pak Edis. Iya, saya sudah tahu itu, Bang. Kalau Iya. Anda pasti Anda Islam kan? Masalahnya apa, Bang Edis? Susah nih, teman-teman. Bang Edis. Bang, abang sebentar saya tanya dulu, Abang lagi di mana nih, Bang? Lagi dagang saya. Memang ada ini Lagi tentang dagang. Islam. Terus Ya pantesan Anda masih masalah- Islam kalau begitu, Bang. Yang membuat Anda masih Islam adalah karena Anda tidak tahu agama Islam. Seandainya Anda belajar agama Islam, Anda tidak akan percaya lagi dengan agama Islam, gitu. Gimana? Kenapa Anda bilang begitu? Karena setiap orang yang belajar agama Islam pasti akan meninggalkannya. Tinggallah orang-orang seperti Anda yang tidak pernah belajar agama Islam, gitu, Bang. Abang itu bapaknya di surga, betul? Apa? Bapaknya ada di surga, betul? Bapaknya Tuhan siapa? kamu? Bapak Edis. Tuhannya. Bapak Edis Betul. Tuhannya, aduh. Bapak Edis Tuhannya, aduh. Oke, Bang, sebentar. Bang, gini, pesan saya sama Anda satu. Kurangin benturin kepala ke ubin ya, Bang ya. Kepala jangan dibenturin ke ubin, nanti jadi Islam terus, ya. Oke, saya turunkan dulu, Bang. Pesan saya cuma satu, kepala jangan dibenturin ke ubin, Bang. Jangan dibenturin ke ubin. Coba ya, teman-teman ya, kalau mau naik, jangan emosi. Jangan sifat-sifat keislaman itu dibawa ke sini. Coba. Kalau naik ke sini, pastikan dulu Anda tenang, ya kan? Kemudian Anda mengerti apa yang mau Anda sampaikan, biar bahasa nggak belepotan. Tuhannya, bapaknya Edis disuruh, maksudnya gimana? Oke, kita kasih naik ada Ayah Ibad. Oh iya, hari ini hari Jumat banyak orang Islam benturin kepalanya ke ubin, pantesan naga kuping. Tolong kepala jangan dibenturkan ke lantai, biar nggak dungu ya. Ayah Ibad, Muslim, Bang? Ya, selamat siang. Selamat siang, Ayah Ibad. Muslim ya, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Saya kan agama Islam. Ya, Kalau lalu itu agama apa? saya Kristen, Bang. Kristen. Bukannya kemarin bilang Edis tidak punya agama. Edis tidak punya agama. Maksudnya Kemarin gimana? yang live sama orang kemarin Edis bilang saya tidak mempunyai agama, tapi aku mengikuti ajaran Yesus katanya. Benar. Yang mana itu ya, Bang, ya videonya ya? Saya nggak tahu, Bang. Kemarin aku itu lihat dari live-nya gini. Edis soalnya. Ya, begini. Pertama-tama mungkin Anda mengira orang lain sebagai saya, atau Enggak, Anda benar ini yang nonton kemarin ada 19.000 kalau nggak salah kemarin. di mana, Bang? Saya udah 3 hari nggak live saya. Kemarin ada semingguan kalau nggak salah. Saya ngomong gimana? Soalnya ada orang Muslim yang nanyain. Saya bukan agama Kristen, tapi saya mengikuti ajaran Yesus katanya. Oh, itu bukan saya itu, Bang. Enggak, soalnya saya nggak pernah dengar ngomong langsung gitu. dari Saya nggak mulutnya pernah ngomong Edis gitu, Bang. soalnya. Bang, itu yang berisik apa sih, Bang? Biasa orang ngaji. Bisa nggak kalau ngaji itu jangan berisik gitu, Bang? Enggak mau berisik, itu orang Kristen biasa. Enggak, kenapa kalau dia ngomong begitu? Kenapa orang Islam kok senangnya berisik, rusuh, bikin macet, demo? Kenapa sih, Bang? Kenapa? Kan kita beda agama, Dis. Ya tahu beda agama, maksud saya kenapa kok seperti itu gitu loh. Kenapa kalau dia ngomong itu harus pakai mikrofon ditoa begitu. Sedangkan dia sendiri nggak tahu apa yang diomongin. Iya, biar iman kita itu kuat, enggak kayak si Edis saling menyalahkan Oke, agama. sebentar, coba yang diomongin itu apa?
ngaji. Apa Ngaji bahasa Indonesianya? Al-Quran. Bahasa Ngaji Indonesianya apa? Al-Quran. Bahasa Indonesianya? Kamu bisa nggak? Kamu ngerti nggak? Anda aja nggak ngerti apalagi saya. Saya nanya kamu ngerti nggak dari yang ngaji itu? Bang, jangankan saya, Anda juga nggak ngerti. Allah aja nggak ngerti gimana? Bang, Terus apa Allah hubungannya sendiri dengan nggak kamu, ngerti Dis? Al-Quran. Gimana? Soalnya apa hubungannya dengan kamu, Dis? Kamu kan orang Kristen. Duh, tadi kan saya tanya kenapa orang Islam suka yang berisik-berisik. Kenapa orang Itu Islam bukan- suka yang berisik-berisik? Terus bukan Anda berisik. bilang ngaji. Emang Anda ngerti itu yang diomongin itu? Emang kalau nggak ngerti kenapa emang? Kalau nggak Seandainya ngerti, kamu- kalau nggak ngerti apa bedanya dengan sebuah bunyi-bunyian yang nggak ada artinya? Contohnya apa? Contohnya. Kentut gimana? Loh, gimana? Bang, musik saja kalau ditabuh dia harus ada iramanya supaya orang tahu itu musik apa. Betul? Betul nggak? Beda, Dis. Beda. Ini firman Tuhan, Dis. Ya udah, apa artinya coba? Pengen tahu kamu? Bukan pengen tahu, Anda saja nggak tahu gimana? Pengen tahu nggak kamunya? Saya pikir Anda ngerti. Kalau pengen tahu kamu ajar dulu. Ya, tidur dulu sana di bawah sana. Saya heran teman-teman ya. Apa kalau kalian itu dibikin ditoa, terus ada orang lain yang bagaimana gitu? Kenapa harus ditoa gitu loh? Heran saya dengan kalian. Pemerintah saja, pemerintah itu sudah memerintahkan supaya orang-orang itu jangan menginikannya ketoa. Kalau ketika baca Quran, cukup azan saja, azan pun diatur supaya apa namanya tingkat desibelnya itu apa pada frekuensi tertentu. Tapi tetap saja namanya umat botol ya. Bayangin teman-teman, pemerintah sudah mengeluarkan aturan supaya masjid-masjid itu dia hanya azan saja yang diperbolehkan ditoa, itu pun suaranya harus dikecilin. Tapi orang Islam memang botol setengah mati. Iya, suara anak-anak main aja, kamu di mana? Itu dimasukin ke mic, iya. Karena sudah saya bilang tidak mungkin kamu waras di detik yang sama kamu Islam. Mungkin, tidak mungkin. Pegang omongan saya. Tidak mungkin seseorang itu waras tetapi di detik yang sama dia orang Islam. Tidak mungkin. Tidak percaya Anda. Apa? Suara dimasuk-masukkan ke toa. Biar ngapa? Heran. Oke, Syam. Silakan nyalakan kamera Anda. Syam? Syam 160? Macet ya. Kalau disuruh ngomong bahas agama, diam. Tapi kalau suruh dibesar-besarin suaranya, aduh. Sungguh nekat yang nyata. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita berharap nih ketemu dengan orang Islam yang waras, teman-teman. Ada Mardi. Ya, selamat siang Saudara Mardi. Siang. Udah jam 1 siang, udah orang-orang udah pada pulang Jumatan. Ya, Siang, silakan Bang. siang. Anda Muslim, Bang? Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Oh, Anda bisa tidak nyala menyalakan kamera. Ya, sorry saya turunkan ya. Anda tidak bisa menyalakan kamera. Oke, kita kasih naik ada Anom. Oke, Anom. Iya, Anom. Ya, Anom, silahkan nyalakan kamera Anda. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang, Ini Anom. Ini gimana ini kameranya? Oke. Ya, itu sudah saya kirimkan permintaan, silakan Anda terima. Oke. Anom. Mana ya? Halo, Dedis. Anom, Anda Muslim? Muslim. Ya, itu sudah saya kirimkan. Oke, ya. Ya, bagaimana Anom? Apa gerangan Anda naik ke sini, Anom?
Oke, cuma konfirmasi aja. Saya udah lama ngikut Edis. Beberapa kali mau naik tapi tidak ada kesempatan. Ya, karena yang ngajukan permintaan naik terlalu banyak nih, Bang. Dan yang gitu bikin ya. yang mengganggu acara ini itu orang-orang Kristen yang nggak naik tapi nggak tahu mengapain itu. Dia naik tapi nggak tahu dia mau gitu. ngapain. Sampai di atas, saya ini naik ini, cuma gitu-gitu aja. Itu yang ganggu acara ini. Ini Bang Edis ya. Saya mengikuti Anda. Ya memang baik dari Kristen maupun dari Islam, apa yang Anda perbincangkan itu ya memang real seperti itu. Sebentar, tapi saya konfirmasi dulu Bang. Ini, saya tidak mau Anda Islam tetapi Anda cuma ngaku-ngaku saja Anda Islam. Dari mana kami tahu kalau Anda Islam? Ya dari penampilan, masa bukan orang Islam saya. Ya, belum tentu. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Qur'an, coba ayat kursi, silakan. Ayat kursi. Ya, silakan. Kok lupa saya? Noh, gimana ya? Katanya Muslim gimana? Ya udah yang gampang aja. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah Muslim ya. Walaupun Anda Muslim nih, tapi Anda setuju dengan apa yang saya utarakan? Iya, ada beberapa yang setuju. Tapi bukan dalam kaidah syariat. Nah, dalam kaidah hakikatnya sebenarnya apa begitu loh. Seperti apa itu Bang misalnya? Anda berdebat perkara dengan Rob. Rob itu Tuhan atau dalam pengertian Tuhan. Jadi manusia menghambakan diri kepada yang dipertuankan itu gitu loh. Tapi kalau secara syariat ya seperti yang Edis perbincangkan beberapa kali dengan teman-teman Muslim maupun. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Bukan Tuhan. Setuju dalam pengertian Tuhan, karena kita harus menggambarkan diri. Oke, Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan dalam pengertian bahasa Indonesia, dalam pengertian bahasa Arab. Gini. Allah gimana? Allah itu Robnya umat Islam. Oh iya, benar. Muhammad Robnya umat Islam nggak? Juga Robnya. Oke, berarti dua dua-duanya, tenang dulu Bang. Berarti dua-duanya adalah Robnya umat Islam, betul? Iya. Ya sudah, berarti dua-duanya berarti Tuhan. Iya Tuhan. Makanya tadi tenang dulu. Berarti Allah tuannya orang Islam, betul? Tuhannya orang Islam. Tadi kata sama-sama Rob kok beda terjemahannya. Ini susah ini kalau udah begini nih, aduh. Susah gimana? Tadi kan saya katakan ada pengertian hakikat, ada pengertian. Gini aja, jangan pakai bahasa Indonesia lah. Jangan pakai bahasa Indonesia. Gini, kita terjemahin Rob itu ke dalam bahasa Jawa. Apa bahasa Jawanya Rob? Nggak ada. Gusti. Doro. Iya, Doro atau Gusti, betul? Iya, Doro atau Gusti, ya. Iya, jadi Muhammad Gustinya umat Islam nggak? Oh iya. Gusti Kanjeng Rasul. Iya, Allah Gusti juga nggak? Iya, Gusti Allah. Sama-sama Gusti. Karena manusia menghambakan diri ataupun mengabdikan dirinya kepada. Jadi Abang sudah mengakui bahwa umat Islam menghambakan diri kepada Muhammad. Iya, dalam pengertian syariat. Iya. Dalam pengertian syariat. Jadi juga dalam Kristen sendiri. Saya sarankan begini, Bang. Pesanan saya begini. Gimana? Ini Anda ini kalau saya lihat dari topi Anda, ini Anda sudah jelas-jelas ini orang biasanya udah agak pinter nih kalau udah pakai topi-topi begini nih. Iya, biasanya pikirannya udah cemerlang dikit. Tinggal sedikit lagi. Nah, gini. Sedikitnya lagi gimana? Masalahnya begini, yang Anda jadikan Gusti itu adalah Allah dan Muhammad. Yang Anda jadikan Doro itu Allah dan Rasulnya, betul? Iya. Nah, karena mau nggak? Oke. Muhammad Rasulullah. Nah, gini, mau nggak saya mengundang Anda untuk mengganti Gusti atau Doro Anda itu dari Allah dan Muhammad menjadi Bapa dan Yesus dan Roh Kudus? Ya itu sama saja. Beda Bang. Sama beda gini. Ini kalau bahasa Jawa ini malah lebih enak, teman-teman. Bahasa Jawa malah lebih enak. Gimana? Begini, Doro Anda, Gusti Anda, yang kepadanya Anda mengabdikan diri, itu kan Allah lan Kanjeng Muhammad. Betul?
Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika doromu atau gustimu itu adalah Muhammad dan Kanjeng Rasul, maka Anda akan menuruti perintah-perintah mereka, betul? Ya iya jelas. Nah, perintah mereka itu salah satunya adalah nyium-nyiumin batu dan minum kencing. Hah? Loh, memang iya atau gimana? Makanya saya bilang gantenen doromu ojo Allah karo Kanjeng Rasul, jangan, harus Bapa, Anak lan Roh Suci itu. Gitu. Gini deh. Oke, saya pendapat saya. Saya akan memberikan pendapat saya. Silakan. Tadi saya katakan bahwa perdebatan yang saya ikuti itu mempertentangkan antara hakikat dan syariat. Nyata dan dalam pengertian hakikat atau dalam pengertian yang sebenarnya hakikinya apa gitu loh. Kalau terkait dengan Kristen sendiri kan juga seperti itu, hakikatnya ya seperti itu. Katakanlah contoh, bisa ya kasih Silakan Bang. Nah, Isa atau Yesus itu dilahirkan dari Maryam kan? Ya. Ya, itu anak yang lahir tanpa seorang bapak, syariatnya kemanusiaan. Nah, itu kalau di Jawa itu lahir kau Betoro Suryo. Tapi gini Bang, kita ini fokus kita mengenai kita mengenai siapa yang kita jadikan sebagai Gusti atau Ndoro yang kepadanya kita patuh, taat, tunduk, mengikuti atau mengabdi. Betul? Ya. Nah, ketika Anda mengabdi atau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Gusti, artinya Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepadanya, betul? Iya benar. Nah, orang yang menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad dan Allah menjadi penyakit masyarakat. Yo tidak. Tidak. Coba sebentar nih. Sekarang saya tanya nih sama Bang Anom. Ada saja. Ini masalahnya Bang Anom kurang dalam gini Bang Anom. Orang yang berangkat ke Bali lalu ngebom meledak di sana. Menurut Anda itu sedang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai Gusti atau tidak? Sebagai Gusti, sebagai Tuan, sebagai Tuhannya. Justru kalau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuan, sebagai Gustinya, jadi orang penjahat. Oh, enggak. Itu kan dalam pengertian dia menjalankan syariatnya keliru. Kok bisa keliru? Ada dasarnya dalam Al-Quran. Iya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kalau ada muslim memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti sedang menjalankan perintah Allah enggak? Iya, menjalankan perintah Allah. Ya sudah, berarti gimana? Berarti jangan salahkan mereka. Iya, di Kristen sendiri sampai ada perang salib itu penyebabnya apa? Baik, saya jawab. Perebutan kekuasaan kan? Ya, begini. Bedakan apa yang dilakukan orang Kristen dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Ketika ada orang Kristen misalnya mengangkat senjata, lalu mereka menyerang atau berperang, itu sudah melawan apa yang diajarkan di dalam Injil. Yesus mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Barang siapa yang menghunuskan pedang akan terhunus juga oleh pedang. Bahkan ketika Yesus hendak dibawa oleh prajurit-prajurit Romawi, Yesus menyuruh memasukkan pedang orang yang menarik pedang dari sarungnya. Berarti dasarnya tidak ada orang yang melakukan seperti itu. Tapi beda dengan orang Islam yang yang bawa rangsel itu. Loh, ada dalilnya, ini ada videonya Abdul Somad ini. Abdul Somad membenarkan itu. Oh iya, saya juga sudah memperhatikan itu. Sudah nonton videonya Abdul Somad. Jangan bilang orang itu bom bunuh diri. Ada. Oke, saya berpendapat itu orang-orang yang mendem syariat. Mabuk begini, syariat. Masalahnya begini, Bang. Mabuk kekuasaan, bukan Islam. Masalahnya begini, Anda mengatakan itu dalilnya tidak ada. Tapi ketika dalilnya ada. Oke, silakan coba. Mana dalilnya dalam agama Islam seperti itu? Ya memang yang seperti saudara katakan tadi, saya tidak hafal dan ini tidak bisa bukaan. Saya itu juga sedikit baca kitab Alkitab, sedikit juga baca Al-Quran, sedikit juga baca kitab-kitab tafsir Al-Quran. Jadi nih, orang yang punya garis keras. Ini pernyataan Abdul Somad nih. Sebentar ya, coba dengarkan. Ini ajaran Islam tuh gini. Gimana? Coba nih, saya putarkan sebentar ya. Nih, sebentar. Coba dengerin saya. Sebentar. Iya. Sabar sebentar. Nih ya, dengerin ya. Karena ini statement berbahaya nih. Ini guru-guru agama Islam nih. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri.
Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung. Perang Uhud. Perang Uhud kalah. Perang Badar menang. Perang Uhud, Nabi terkepung. Sahabat berkeliling. Musuh sudah dekat, masuk ke dalam kelompok musuh pasti mati. Datang seorang sahabat mencabut pedangnya, masuk dia ke tengah, dia putar keliling, mati musuh, dia pun mati. Itu dalil harakah istishhadiyah. Nah, makanya saya bilang orang Islam yang bunoy-bunoy diri bom itu, ya itu memang ngikuti Muhammad itu. Makanya saya bilang tahun 2025 ganti nen Gusti Mule gitu. Yo, pokoknya kudes ya gak iso gini ya. Jadi memang perdebatan yang saudara lakukan baik dengan apologet Islam maupun dengan teman-teman yang lain, itu saya acungin jempol untuk meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang. Sebagai misal ya orang-orang garis keras yang ingin menegakkan khilafah seperti HTI dan lain sebagainya, itu memang menyimpang dan saudara memberikan peringatan yang benar gitu. Nah, tapi gini Bang, di dalam perspektif saya yang mempelajari agama Islam secara mendalam, justru orang-orang seperti HTI itu adalah orang-orang yang memang benar-benar ingin menerapkan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, agama Islam ketika diterapkan maka akan bertabrakan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Makanya saya bilang, loh, memang ini fakta itu. Betul, tapi ini begitu, kenapa ada gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam? Karena syariat Islam bertentangan dengan Pancasila. Saya berpendapat ya. Silakan. Ya memang begini, Islam sendiri kadang didakwahkan atau didirikan dengan untuk meraih satu kekuasaan. Dalam dalil setelah kita berkuasa bisa melaksanakan segala aturan atau segala pedoman, misalkan dengan bersumber dari Al-Quran atau hadis. Itu memang seperti itu. Jadi Islam harus menguasai dalam suatu wilayah itu. Misalkan sering saudara berikan contoh di ITI, Kartosuwiryo dan lain sebagainya. Waktu itu waktu kemerdekaan Pancasila itu yang pertama, sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Ya, lalu diganti. Ya, lalu diganti. Syariat Islamnya dirubah, dalam Piagam Jakarta kondisi itu. Untuk dalam kondisi untuk mendirikan negara Islam kan. Ya memang perjuangannya seperti itu. Harus menguasai sistem dan pemerintahan dalam suatu wilayah itu. Iya, tapi akhirnya untuk itu tidak terjadi, Bang. Seandainya negara Indonesia berdasarkan syariat Islam, maka negara Indonesia ini sudah sama dengan Afghanistan, Pakistan, bubar. Iya. Nggak ada, Bang, nggak ada. Tidak ada satu negara yang menerapkan syariat Islam, negara itu maju. Semuanya bubar, berantakan. Kok bisa begitu? Coba sebutkan satu negara yang menerapkan syariat Islam, kemudian negara itu maju. Arab Saudi. Mana ada syariat Islam di sana? Tidak ada ya. Arab Saudi itu bukan negara berdasarkan syariat Islam. Moderat ya? Iya, gimana? Arab Saudi itu baru maju ketika bisnis minyak lancar. Kalau nggak ada minyak ya gimana? Dan juga bisnis batu. Batu akik ya? Batu itu yang dicium-ciumin orang Islam. Yang pergi ke sana ciumin batu. Saya kira batu akik. Bayangin Bang, orang Indonesia kalau mau umroh, kalau mau naik haji harus ngantri berapa tahun sekarang? Saya nggak tahu. Coba kalau mau naik haji sekarang harus ngantri berapa tahun? Ya sampai 30 tahun kalau ada. 30 tahun, bayangin tuh. Setor duit ke sana sama mereka. Bikin visa haji udah berapa? Nah, terus duitnya dikorupsi sama Menteri Agama. Makanya negara kita ini sudah kena kutuk. Negara kita ini sudah kena kutuk turun-temurun gara-gara ya. Nah gini, jadi kalau terkaitan dengan Islam itu bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya rasa terlalu bukan, jadi terlalu kejam mendeskripsikan seperti itu, karena ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Penjenengan pakai contoh misalkan di ITI, Kartosuwiryo, bahkan gerakan-gerakan teror dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kembali kepada hakikat daripada Islam itu, saya rasa tidak seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu jangan menerapkan syariat. Hakikatnya agama itu apa? Hakikatnya keyakinan itu apa? Mencapai kedamaian, ketentraman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Kristen ya
berserah diri kepada Yesus, Bapa di sorga, mencapai ketentraman dan kedamaian lahir dan batin. Itu tujuan agama. Ya, Nggak usah tapi gini. cawe-cawe kekuasaan. Tapi begini masalahnya, ketika seseorang sudah menjalankan agama Islam, pasti dia harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, betul? Ya yang pas dan yang tidak pas ya nggak usah. Suruh minum kencing unta katakanlah. Berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya, ada yang harus kita ikuti. Misalkan minum kencing unta. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasul tersebut. Bagaimana Anda Muslim tetapi di detik yang sama mengatakan itu tidak baik? Ya ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang bisa kita terapkan, ada yang tidak. Berarti Bang Anom mengatakan bahwa ada contoh yang tidak baik dari Rasul. Tidak baiknya tidak baik kita terapkan pada saat ini, gitu loh. Karena Bukankah suri tauladan itu adalah baiknya sepanjang masa? Ya tidak. Berarti sekarang sudah buruk. Tidak. Seperti keikhlasan Yesus untuk disalibkan. Ya toh? Ikhlaskan dia, disalibkan untuk memenuhi apa yang dijanjikan Allah. Nah ini yang paling penting. Apa yang dijanjikan Yesus oleh tidak kenal dengan Allah, Bang Anom. Dijanjikan oleh Tuhan kalian ya toh? Yesus tidak kenal dengan Allah. Gimana sih? Maksud saya Israel kan memenuhi ketetapan itu. Tidak ada. Begini Bang Anom. Gimana? Kalau kita berbicara secara gini, kalau kita bicara secara ilmiah akademis nih. Yesus kan orang Israel, betul? Ya, orang Israel. Berbahasa sebagaimana orang Israel, betul? Nah, benar. di dalam kamus bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah. Ya, adanya kata apa? Yahweh ya. Enggak ada kata Allah. Dari mana Yesus menyebut-nyebut Allah seperti fitnah Al-Quran? Yahweh ya. Enggak, kita bukan bahas itu. Tidak ada kata Allah di dalam kamus bahasa Ibrani. Oh ya, benar. Lalu bagaimana orang Islam berhaluria mengatakan Yesus menyembah Allah? Nah itu ya salah. Gimana gitu? Kalau Isa itu benar, tapi kalau Yesus. Nah, kalau Isa kami tidak tahu. Nah, masalahnya begini, Isa ini orang mana? Isa kalau menurut Al-Qur'an ya orang Arab ya. Nah, kalau orang Arab ya berarti Isanya orang Arab. Bukan orang Israel. Ya, nah kalau Isa orang Arab ya pantesan dia nyembah Allah, orang dia orang Arab. Inilah. Nah, makanya begini, Bang. Ketika saya membaca Al-Qur'an, sebenarnya isi Al-Qur'an itu berbeda dengan omongan orang Islam. Jadi saya contoh begini. Menurut Al-Qur'an, menurut orang Islam, Isa orang Arab. Menurut umat Islam Isa orang Arab. Ya. Menurut Al-Qur'an Isa Bani Israel. Benar. Menurut Al-Qur'an umat Islam diperintahkan beriman kepada Taurat dan Injil. Menurut ulama-ulama orang Islam diperintahkan beriman kepada hadis. Jadi nggak nyambung, Bang. Iya. Menurut Al-Qur'an, cara memahami Al-Qur'an adalah dengan membaca kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, menurut ulama Islam, cara memahami Al-Qur'an membaca kitab-kitab sesudah Al-Qur'an. Kitab-kitab tafsir. Iya, benar. Makanya semua yang diomongin orang Islam terhadap Al-Qur'an tidak ada yang sama. Malah kebalikannya. Makanya tadi saya bilang pada awal perjumpaan kita, dialog kita pada siang hari ini, saya mengatakan ada ilmu hakikat dan ada ilmu syariat, ya gitu. Jadi peraturan, syariat dari ulama dan lain sebagainya. Nah, ketika umat Islam katakanlah diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengimani atau membaca Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu dia dinafikan bahwa Taurat dan Injil itu tidak harus dibaca karena takut mutat. Iya, karena takut nanti jadi karesten. Kenapa sekarang terjadi gembar-gembor oleh ulama? Jangan sentuh Injil, jangan sentuh Tauratnya, takut nanti jamaahnya habis. Nah itu kan orang-orang syariat yang punya kepentingan dari syariat itu. Jadi negara ataupun agama kita membuat syariat itu ada kepentingan dari yang membuat itu. Itu loh, Des.
Iya, Gitu kok. makanya saya bilang tadi Bang, tidak berlebih-lebihan ketika saya mengatakan agama Islam itu seperti yang saya ceritakan tadi. Walaupun Bang Anom di sini hendak ya sedikit melembutkannya, tapi sampai kapan kita harus berpura-pura terus gitu loh. Iya. Kita harus berterus terang lah bahwa Islam itu sedemikian rupa gitu. Tadi saya pernah bilang bahwasanya Yesus itu terlahir dari perawan Maryam. Dari roh yang kudus yang ditiupkan ke Maryam. Itu keyakinan hakikat daripada umat Kristen, saya anggap juga benar. Tapi itu kan diimani oleh orang Islam juga. Isa itu rohnya dan kalimatnya. Oh iya. Iya. Tapi karena kepentingan dan syariat terjadi pertentangan kan gitu kan? Iya, makanya di sini kita kembalikan pengertian yang sebenarnya terhadap umat Islam. Wahai umat Islam, Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya. Maka umat Islam itu hendaknya mengikuti Isa, bukan malah ngikutin Muhammad. Gimana? Ya itu yang menjadi masalah. Karena jadi ngikutin Itu. Muhammad, akhirnya minumin kencing ontak ke Arab. Gini loh Dis, jadi gini. Ini kita akan masuk ke situ ya, karena ya saya membaca ada kita walaupun saya baca sekilas bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu ini dari Nur Muhammad. Menuhankan Dari Yesus Nur Allah. itu jelas dan pasti. Tapi kalau orang Islam menuhankan Muhammad, sudah nggak ngaku gitu loh, nggak ngaku dia kalau menuhankan Muhammad. Ya, Tapi dan kalau dia ditanya, cukup mudah. semua diciptakan dari Nur Muhammad. Iya kan? Ya makanya gini, jadi hampir ada kesamaan. Ini akan ada titik temu. Nah sebetulnya ketika di Islam ada syafaat Rasulullah nanti di Yaumul Qiyamah, ada syafaat, ada pertolongan dari Muhammad bagi siapa yang melaksanakan segala sunnahnya, ajarannya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, nanti perilakunya nanti akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Kristen sendiri ada penebusan dosa. Nah, ayo kita bedah ini, ayo. Baik. Sama bedah. Kalau dalam di Kristen agama ada Islam, penebusan dosa. Oke, Di Quran dalam agama Islam ada syafaat. penebusan dosa nggak? Ya itu syafaat itu. Tidak, salah. Syafaat Dalam itu kan agama pertolongan. Islam, begini Bang Anom, di dalam agama Islam ada penebusan dosa. Siapa yang menebus dosa umat Islam? Ada syafaat itu dari Bukan Nabi orang Muhammad. Yahudi dan Nasrani. Nah, Gimana makanya saya kamu bilang itu? itulah alasan Anda masih Islam. Bang Anom, Gimana kamu itu? jelas Ada sekali. itu ajaran dari setiap anu kan syafaat dari Rasulullah. Itu pertolongan dari Rasulullah di yaumul akhir nanti. Baik, kalau misalnya saya tunjukkan Dimintakan bahwa ampun kepada Tuhan gitu loh. ya, Makanya kita selalu bertawasul kepada Nabi Muhammad. Selalu berhubungan, selalu memuja kepada Nabi Muhammad dengan harapan nanti kita dimintakan maaf atas segala dosa-dosa yang kita lakukan di dunia di yaumul akhir nanti. Itu namanya Baik. syafaat. baik. Pertolongan. Tetapi itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Yang diajarkan Oh, oleh gimana? Muhammad, kalau nanti seorang muslim berbuat dosa, dosa-dosanya ditanggung. Yang menjadi penebusnya itu orang Yahudi dan Nasrani. Gimana? Itu Baik, apa saya yang tunjukkan dosa? dalilnya. Dalilnya saya tunjukkan ya. Ini memang agak berat ini teman-teman karena banyak orang muslim tidak ngerti. Baik nih, lihat nih. Ya. Jelas nggak ya. apa-apa. Ini termasuk Ya. hadis yang sudah familiar, lihat nih. Dari Abu Musa Al-Asri dan seterusnya. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim. Lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Loh, ya kan? Jadi orang muslim yang bikin dosa yang nanggung orang Yahudi Nasrani. Ini jelas nih. Iya. Diganti itu- tempatnya. Ini hadisnya Pakai jelas. itu. Sahih lah gimana? Makanya Baiklah, saya bilang namanya. makin dipelajarin agama Islam makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Ya. Oke lah, gini Des ya. Kita sudah hampir setengah jam ya ini. Terima Baik, kasih baik. saya diterima di room Sama-sama, ini. sama-sama, Bang. Mungkin dengan umat Islam, teman-teman umat Islam, kalau ada kata-kata saya yang salah saya minta maaf. Juga dengan Bang Edis, Sama-sama, bila ada kata-kata Bang yang Anom. saya lakukan untuk Bang Edis salah, saya juga mohon maaf. Sama-sama, Bang. Terima kasih dan Sama. kita semoga keimanan kita lebih kuat, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita Ya. untuk di Dan dunia nanti sampai ketika dengan Anda telah mempelajari agama Islam, saya tidak sabar mendengar berita bahwa Anda mengatakan, Bang Edi, saya sudah meninggalkannya. Oke, saya Baik. ya. Tolong ini dibahas dengan teman-teman yang lain terkait dengan antara penebusan dosa dan syafaat.
bagi teman-teman dari teman-teman mubalak yang ahli agama biar Baik. anu. Ya, makasih. Sama-sama Bang Assalamualaikum. Anom. Saya turunkan Bang Anom ya. Ya, makasih. Baik, saya turunkan. Iya, itu tadi teman-teman ya. Yuk, silakan ya. Yang muslim-muslim, kalau kalian sering meledek penebusan dosa, masa kita yang bikin dosa, yang lain yang nanggung? Itu ada dalam hadismu. Ya, yuk silakan, yuk. Banyak muslim tidak tahu dengan ajaran agamanya, teman-teman. Oke, kita kasih naik. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Makasih. Teman-teman, saya ucapkan makasih ya. Teman-teman kepada teman-teman yang mensupport saya, Pak Agus Ibrahim dan teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman sekalian, dan pengumuman ya teman-teman ya. Kita akan segera mengadakan pendirian rumah apologet itu. Jadi kepada teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam hal mendirikan rumah apologet itu, teman-teman bisa mensupport saya ya. Bagaimana Bang cara mensupportnya? Nah ini teman-teman. Teman-teman bisa ikut berkolekte atau memberikan persembahannya untuk pendirian rumah apologet. Ada di layar itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot. Kalau ada teman-teman rezeki, teman-teman bisa support di situ. Nampak-nampaknya teman-teman akan segera lah kita ini kan. Tapi yang jelas akhir tahun itu sudah pasti. Ya akhir tahun kita sudah tutup. Ya pada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita balik dulu layar kita. Kita lanjutkan kembali diskusi antara Islam dan Kristen. Bagi teman-teman yang Muslim boleh mengajukan permintaan naik. Silakan kita berdiskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada Ica, oke. Ya, Ica, selamat siang. Saudari Ica, ya silakan Ica, nyalakan kamera Anda. Halo Ica. Ya. Silakan, Anda Muslim atau bagaimana? Muslim. Ya. Oke, apa yang mau? Itu suara apa itu? Kipas. Coba dimatikan dulu kipasnya. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, Bang Edis, saya sudah kurang lebih 1 bulan ini mengikuti Bang Edis. Saya banyak keraguan. Saya ingin bertanya. Sebentar. Anda seorang muslimah? Dari mana kami tahu bahwa Anda betul-betul seorang muslimah? Saya baca itu surat Al-Fatihah. Boleh, supaya tidak ngaku-ngaku loh. Kalau dites dulu, nanti Anda Kristen ngaku-ngaku Islam. Gak boleh gitu. Coba bacakan bacaan sholat supaya kami yakin bahwa Anda seorang muslim. Silakan. Saya baca surat Al-Fatihah aja dulu. Silakan. Allahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dapat apa? Viewers banyak, mau dapat siapa? Pengikut banyak, mau jadi terkenal. Jadi mualaf ya, cepat.
Apalagi orang Indonesia, seneng banget itu kalau ada mualaf. Nanti Anda langsung dikasih panggung ceramah di masjid. Di akhir acara perdebatan itu ada seorang perempuan berjilbab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata punya selidik udah Islam. Dia sudah jadi Islam. Tetapi disyahadatkan di situ. Nah, itu kerjaan orang itu. Dan yang nonton, wah, ini hasil debat antara Donditan dan Esra Soru menghasilkan mualaf. Saya cuman geleng-geleng kepala aja. Sampai kapan kamu jadi orang Islam? Iya. Banyak yang seperti itu, teman-teman. Ya. Banyak sekali orang menjadi mualaf hanya ingin pansos dan dapat pengikut. Artis-artis banyak. Begitu. Jadi jangan kalian kira mereka mualaf betulan. Oke, yuk kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Bang Azam. Wah, Bang Azam sudah datang. Ini Ustadz nih. Apa sih hari ini? Ya, silakan Azam, nyalakan kamera Anda. Halo, Azam. Mas Atrip. Lama. Oke, kita pasang tripod dulu. Baik, sediakan dulu peralatan Anda. Terlalu lama. Oke, kita kasih naik ada Noviwati. Ya, Novi. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Novi. Halo. Oh, laki-laki ternyata. Ya, silakan Novi, nyalakan kamera Anda. Bentar. Ya, Muslim Bang. Halo Bang. Muslim Bang. Muslim. Iya, apa Iya. gerangan Anda naik ke sini Bang? Kayaknya saya nggak asing dengan orang ini loh. Udah pernah saya ngobrol dengan dia ini. Belum Bang. Ini kok tumben akunmu ganti bro? Gimana Bang? Akunmu kok ganti terus? Gimana Anda ini? Akun saya ini Bang, cuma ini. Kemarin namamu bukan Novi, sekarang Novi. Yang mana? Iya, nama akun TikTok Baru itu kan bisa pertama diganti. ini Bang, saya. Nama akun TikTok itu kan bisa diganti-ganti. Itu bukan tanpa sebab mereka mengimani kitab-kitab selain Al-Quran itu. Karena memang Al-Quran tidak memuaskan. Iya, karena mereka yakinnya pada kitab-kitab lain. Iya, tetapi karena bagaimana mereka tidak yakin kepada kitab-kitab lain? Karena Al-Quran tidak memiliki jawaban. Ya memang Al-Quran nggak jelas, kalau nggak ngaji ya nggak. Walaupun nggak ngaji tahu Bang, dia. walaupun ngaji Al-Quran tetap nggak jelas. Orang Al-Quran sendiri yang ngomong Al-Quran nggak jelas kok. Lah Al-Quran emang nggak sendiri. jelas kalau nggak ngaji gitu loh. Bang, Ngajinya bukan ngaji syariat Al-Quran saja. sendiri yang mengatakan Al-Quran itu nggak jelas. Nggak tahu ayatnya kan? Iya emang nggak jelas Al-Quran itu. Kalau nggak ngaji yang benar, nggak menerapkan apa itu hakikatnya, jadi nggak paham dia. Tapi intinya memang begitu loh ya, Bang. Oke lah, kita undang dulu yang muslim-muslim yang ngerti agama Islam ya. Oke, Ya. baik, saya turunkan Bang ya. Aduh, teman-teman ya. Coba yuk, silakan yuk, muslim yang ngerti agama Islam lah. Jangan muslim yang datang tapi nggak ngerti agama Islam. Kita kasih naik ada Lona R mana? Kayaknya Lona ini saya inget ini Lona ini kayaknya orang yang
dari Islam masuk Kristen. Coba Lona nyalakan kamera Anda. Halo Lona. Tidak terdengar Lona, suara Lona. Ada sekarang? Sekarang ada. Ya Lona, saya lupa ingat. Benar ini Lona yang dari Padang, orang Minang, dari Muslim tapi masuk Kristen? Bukan, Bang Edi. Saya dari Jawa Barat. Itu suara apa itu? Musik-musik apa? Om Malik, tolong. Tolong. Oh beda ini, oke. Gimana Lona? Lona Muslim. Krisis maksudnya? Kristen Islam. Kristen Islam. Gara-gara sering nonton di TV yang Islam ke Kristenan. Tapi di KTP apa, Lona? Kalau di KTP saya masih Muslim. Di KTP masih Muslim, tetapi Iya. Ya, mempelajari Islam juga, Kristen juga, sering, maksudnya belajar dua-duanya gitu Bang Edis. belajar dua-duanya. Coba, tapi orang-orang pengen dites nih. Iya. Kalau nggak dites dulu nanti cuma ngaku-ngaku gitu. Coba. Kalau Anda benar-benar di KTP seorang muslimah, coba bacakan kepada kami satu surat dalam Al-Quran. Ya udah, mau yang pendek aja ya. Serah, pendek boleh, panjang boleh, silakan. Kalau panjang nanti kelamaan. Silakan, yang pendek kan Bapak. Ada surat apa? Surat apa ya? Terserah apa aja. Ya udah Bang Edis aja deh. Surat apa? Ya coba surat ayat kursi. Oh iya, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lupa Bang Edis. Oke, ini udah sah, ini muslimah. Ya, sudah tahu muslimah ini. Ya. Jadi apa yang membuat Anda ini meragukan agama Islam sebenarnya, Lola? Coba yuk, serius yuk. Apa yang bikin Anda Ya kan udah pernah dibahas juga ya tentang hadis-hadis itu loh. Tentang hadis-hadis. Oh iya, saya kemarin masuk ke live-nya Pak Cakra itu, katanya ada info, nggak tahu betul atau enggak ya. Katanya ada 90 hadis atau apa yang nggak salah yang mau dihapuskan itu loh. Mau dihapus sama umat Islam? Hadis. Iya, katanya sama anaknya Raja Salman atau siapa ya, saya lupa itu. Bukan cuma 90. Sekarang saja banyak hadis yang ada di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim itu sudah sama orang Islam nggak dipercaya. Bukan cuma 90. Iya, saya pun. Pokoknya kalau hadis yang bikin bangkrut, hadis yang bikin merugikan, ya umat Muslim bilang itu doif. Gitu. Oh iya, saya ada yang mau ditanyakan ini Bang Edis. Apa itu? Silakan. Pertanyaan Anda apa? Tadi kan kata Bang Edis katanya muslim yang bisa dibilang muslim yang cerdas lah ya. Ya nggak apa-apa lah, saya muslim awam, saya juga kan perlu tahu, perlu belajar juga. Ini katanya yang apa ya? Yang disembelih kan menurut kami itu kan kalau nggak salah Ismail ya. Di dalam Quran nggak ada. Iya, kalau yang disembelih itu kan menurut di kami itu kan Ismail. Sedangkan nggak ada. Menurut Al-Quran bukan Ismail. Terus saya dengar juga Ishak. Maksudnya gimana itu, saya iya, nggak paham. Antara sesama umat Muslim pun itu berbeda pendapat. Karena saking jelasnya Al-Quran itu loh. Kalau menurut tafsir-tafsir dikatakan ada sahabat yang mengatakan itu adalah Ishak. Ada sahabat yang mengatakan itu Ismail. Begitu. Jadi beda satu sama lain, nggak sama. Dan kebanyakan para sahabat itu mengatakan itu adalah Ishak. Iya, kalau di kita Ismail. Ismail itu nggak itu orang-orang Islam belakangan saja. Emangnya Bang Edi sebelum Islam Kristen dulu ya? Ya jelas lah, Islam kan baru datang kemarin sore. Iya. Gini saja, kenapa Anda lama-lama atau menunda-nunda untuk meninggalkan agama Islam? Kapan Anda nih positif? Kapan Anda benar-benar yakin untuk meninggalkan agama Islam? Gimana ya Bang Edis? Kan udah saya bilang kan, saya mau nyari tahu dua-duanya dulu.
mau nyari tahu dua-duanya dulu. Dua-duanya. Iya, kalau bisa sih bukan saran apa ya yang lebih bagus bahasanya. Bang Edis buka itu aja, buka kayak ini kan diskusi Islam Kristen. Nah, Bang Edis buka kayak edukasi buat kita gitu yang Ya, awam gitu. Ya ini edukasi, makanya apa ya gerangan yang membuat Anda lambat untuk meninggalkan agama Islam? Padahal dalil-dalil yang sudah saya bicarakan di sini itu bagi orang yang cerdas itu adalah satu hal yang jelas dan terang benderang yang menjadi dasar untuk tidak mungkin percaya lagi dengan agama Islam. Kan sudah saya pernah membahas hadis nggak masalah Muhammad menyuruh orang dalam tanda kutip berbuat mesum. Iya. Misalnya ada, makasih Bang Ceki, Kak Ceki. Nih, misalnya Muhammad menyuruh perempuan menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Itu sebenarnya udah jelas, itu alasan yang sudah jelas terang benderang untuk tidak mungkin lagi percaya sama Muhammad. Coba di mana kurang jelasnya coba itu Lona? Iya, sebenarnya udah jelas sih itu. Udah jelas itu, udah nggak perlu lagi kita berdebat sebenarnya. Orang seperti itu tidak mungkin lagi, setiap orang waras tidak mungkin lagi mengikuti yang seperti itu. Bayangin Lona bayangin ya. Kamu punya suami. Lalu di rumah kamu ada saya. Terus kamu bilang sama Muhammad, wahai Muhammad, suami saya cemburu nih gara-gara ada Edis di rumah. Terus Muhammad bilang begini, susui Edis itu biar suamimu tidak cemburu. Hadisnya narasinya seperti itu. Disuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Padahal laki-laki itu sudah dewasa dan sudah berjanggut. Perempuan itu pun keheranan dia. Wahai Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia itu sudah dewasa. Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu dia sudah dewasa. Lalu perempuan itu setelah menyusui laki-laki itu besoknya lapor, wahai Rasulullah, setelah saya susui laki-laki itu, suami saya tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa ini? Ya makin hancur kalau percaya dari ajaran macam apa itu? Itu sudah jelas itu. Tidak mungkin seseorang yang waras akan mengikuti Muhammad. Coba datang, jangan marah-marah kejang. Coba datang dan bantah omongan saya, bisa tidak? Tidak bisa. Coba yang marah-marah, yang mengatakan ini orang menista. Sebelum kau ngomong menista, datang kemari. Sebentar sambil saya bagusin ini. Ya. Close the door please. Coba kita kasih naik, ada sabar ya. Di sini tidak ada, saya lihat muslimnya, saya lihat. Coba kita kasih naik Rusnawati nih. Rusna, tapi sayang dia belum bisa menyalakan kamera. Sebentar. Ini Adam, ini muslim atau apa coba ya? Coba kita kasih naik Adam. Oh, juga dia belum bisa menyalakan kamera nih Adam nih. Sorry, saya turunkan lagi ya. Saya ingin mengundang satu orang muslim, Lona, untuk Irma TV. Namanya sekarang jadi Irma TV. Jangan-jangan ini Irma TV KW nih. Karena dia bilang katanya banyak akun Irma tapi palsu. Berarti akun palsu itu. Sebentar ya. Bentar. Syaiful, coba kita kasih naik Syaiful Bahtiar. Ini bisa menyalakan kamera ya. Ya, silakan Syaiful. Halo Syaiful. Nggak berani bicara. Karena memang benar, Lona. Nggak ada muslim yang ustadz, nggak ada yang berani bahas itu. Karena memang beneran ada, begitu loh.
Bagaimana kamu masih mempertahankan lagi? Enggak sih, saya nggak pertahanin. Lebih tepatnya apa ya? Bingung juga. Pokoknya intinya belajar dua-duanya gitu. Lebih baik Anda tinggalkan dulu agama Islam. Setelah Anda tinggalkan agama Islam, baru nanti Anda akan bisa berpikir cemerlang. Kalau Anda masih percaya agama Islam, ya kapan Anda mau berpikir cemerlang? Buktinya ustadz saya naikin sini nggak berani, diam semua, mereka nggak berani. Coba mana ada ustadz naik ke sini, coba yang nonton di bawah. Coba ajukan permintaan naik. Saya beritahu kepada kalian bahwa memang ada ajaran seperti itu dalam agama Islam. Pertama tinggalkan dulu agama Islam loh nak, baru Anda bisa berpikir secara lebih leluasa. Ajam kabur si Ajam, gak berani kalau bahas ini. Ini GPS nih muslim atau bukan, coba sebentar ya. Nama-namanya ini banyak nggak asli sih teman-teman. Saya agak malas kalau naikin orang nggak pakai nama asli nih. Coba kita kasih naik dulu GPS nya. GPS ini muslim atau ya GPS. Shalom Bang Edis. Kristen. Baik, saya turunkan dulu ya. Ya, Bang. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita undang yang muslim supaya yang muslim ini coba bisa nggak dia menerangkan atau membela di hadapan ini seorang muslimah yang ingin meninggalkan agama Islam nih. Coba Brida. Ya Brida, selamat malam. Selamat siang. Siang Bang. Ya silakan nyalakan kamera Brida. Muslim? Muslim Bang, kan Ya, pernah di silakan. sini. Lupa saya, nggak pernah di sini. Kapan di sini? Ya, baguslah kalau nggak tahu. Oh, ini saya masih ingat Brida. Oke. Sebentar, Brida Muslim tapi sudah meninggalkan agama Islam kan? Sudah berproses, sekarang saya ke dokumen. Tuh, coba tuh Lona, kapan tuh? Ini ada juga nih, sesama perempuan, lebih enak kalian ngobrol. Sebenarnya Mbak juga kan bisa merasakan bagaimana waktu Mbak berada di agama Islam, dari lingkungan, dari mendengar para ustadz kalau berceramah, kira-kira isinya membuat Anda menjadi negative vibes apa positive vibes. Nah, dari situ kebanyakan saya malah merasa mendapatkan negative vibes. Itu satu, dua, banyak lagi hal-hal yang disembunyikan, yang tidak dibicarakan oleh ustadz di depan jemaahnya. Dan pelan-pelan sekarang sudah terbuka di semua sosial media bagaimana agama Islam itu yang sebenar-benarnya. Yang indah-indahnya sajalah yang di depan umum, di depan jemaah, nggak mungkin mereka akan membuka itu karena mereka akan tahu lah kalau seandainya dibuka ya berbahaya. Itu menurut saya tidak memaksa. Kalau saya berpindah penuh dengan keyakinan saya memutuskan untuk pindah, itu berarti keputusan saya sudah banyak sekali saya pertimbangkan. Tapi kalau Mbak mau belajar dulu ya tidak masalah sih, ya susah juga Bang kalau memaksa orang, nanti kita jadi jelek seolah-olah kita memberikan pengaruh yang negatif juga. Gini, saya cuma merasa agak heran saja kenapa sudah saya berikan contoh yang terang dan jelas tapi Lona masih juga ini. Iya, apalagi saya mendengar beberapa ustaz sudah bicara tentang apa itu pesta seks, apa itu. Saya mendengar itu. Walaupun memang ada rasanya alangkah indahnya surga, kebayang aku di sana ada pesta seks. Iya, saya risih juga dengar itu. Saya risih banget. Tapi itu memang ajaran Islam dan itu ada dasarnya dalam Al-Qur'an loh, jangan salah. Ada bahwa pahala hadiah bagi orang-orang bertakwa itu perempuan-perempuan dengan susu yang besar. Bagaimana kamu mau mengimani Tuhan macam itu? Bukan itu Bang Edis, bukan itu. Oh, ada ayatnya. Edis, bukan itu. Oh, ada ayatnya. Ya. Tapi esnya itu, susunya itu nggak diituin, gadis montok. Bersusu besar. Gadis montok yang sebaya. Montok apa artinya montok? Iya itu tuh, nggak usah dijelasin juga, malu. Iya, namanya montok ya berarti susunya besar. Bagaimana? Situ Kak. Kenapa Anda masih Islam? Tapi memang aku perhatikan ya agama sebelah ini semuanya itu tentang ya begitu ya. Begitu. Dari kala itu puasanya laki-laki. Jadi begitu. Ada kejadian artis sekarang yang
yang lagi yang viral udah Maya itu kan kasusnya karena nggak mau dipoligami, akhirnya suka-suka aja cerai, kekurangan istri, akhirnya tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, cerai, mau kawin nggak mau cerai, kira-kira gitu. Power seolah-olah di tangan laki-laki, kuasa di tangan laki-laki. Terus lagi kalau istri sudah tidak bisa lagi katanya kasarnya tuh nggak bisa lagi dipakai, ya tidak wajib untuk dinafkahi. Memanusiakan manusia nggak kayak gitu? Sampai kapan Lona masih terus mempercayai agama Islam? Kita perempuan udah kayak nggak dihargain aja gitu ya. Karena menurut Muhammad kebanyakan wanita itu penghuni neraka. Loh. Iya, saya dengar itu. Iya. Apalagi menurut Al-Quran Muhammad tuh seorang berdosa. Al-Quran sendiri yang bilang Muhammad berdosa. Bagaimana itu? Iya, kita perempuan serasa nggak ada harganya ya. Katanya Muhammad otaknya perempuan separuh isinya. Gimana lagi tuh? Akalnya separuh. Bahkan perempuan itu disamakan dengan anjing dan keledai. Aisyah yang ngomong begitu. Laki-laki nikah 4 kali boleh. Kenapa nggak sekalian aja kita juga 4? Mau juga kita 4, bukan laki-laki aja 4. Dia suka-suka aja yang buat. Tapi ketika saya ngomong gini, banyak orang menuduh bahwa saya itu ngarang, mengada-ngada. Tapi giliran saya tunjukin, dianya terdiam. Aisyah ngomong bahwasanya dalam hadis itu wanita disamakan dengan anjing dan keledai. Iya. Itu maksudnya gimana? Itu saya baru dengar itu Bang. Baru dengar juga, makanya saya bilang pantas masih Islam. Itu baru dengar itu. Baik ya. Kita tunjukkan ya. Apa sayang? Mata yang aku sendiri. Apakah benar dalam sebuah hadis Aisyah mengatakan demikian? Nih. Kita tunjukkan ya. Saya akan menunjukkan sebuah hadis di mana Aisyah mengatakan bahwa mengapa kalian samakan kami kaum wanita ini dengan anjing dan keledai. Nih, sabar pelan-pelan ya. Saya balikkan kamera saya. Aduh, ini banyak sekali iklannya, sabar. Itu yang mau ditunjukin hadis itu Bang Idris? Iya, hadis. Kalau orang Islam tanpa hadis nanti gimana? Disuruh nggak percaya hadis, bilang harus pakai hadis. Ditunjukin hadis katanya nggak bisa dipercaya. Terus yang mana yang benar? Ini iklan semua isinya, teman-teman. Nih ya, kita balikan kamera saya. Oke. Nih. Lihat nih. Lihat ini websitenya nih Bincang Syariah. Nih. Perempuan pada masa jahiliyah dianggap sebelah mata dan seterusnya. Kita langsung baca saja hadisnya nih ya. Berkaitan dengan penyerupaan perempuan dengan anjing dan keledai dalam membatalkan sholat. Maka Aisyah pernah hidup serumah dengan Rasulullah. Perhatikan nih. Dikatakan begini. Buruk sekali perlakuan kamu sekalian dalam kurung para lelaki. Menyamakan kami dalam kurung para perempuan dengan anjing dan keledai. Jadi menurut ajaran Muhammad ya itu perempuan disamain dengan anjing dan keledai ini. Kalau nggak ngapain Aisyah ngomong begini? Ya kan nih? Aisyah mengkritik pernyataan tersebut dengan perkataannya sebagai berikut. Ya kan? Ada dalam riwayat Bukhari nih. Dalam pernyataan Aisyah tersebut, beliau sangat menyayangkan banyak laki-laki yang suka menyamakan perempuan seperti anjing dan keledai ini ya. Tapi yang ngomong itu Muhammad juga. Yang ngomong itu Muhammad, katanya begini. Kalau ada orang sholat, lalu di depannya itu lewat anjing hitam, keledai, dan perempuan, maka sholatnya itu jadi batal. Misalnya saya sholat nih, ya kan? Lewat di situ kucing, nggak batal sholatnya. Ya, lewat di situ beruang, sholat nggak batal. Tapi kalau yang lewat di situ anjing hitam, keledai atau perempuan, batal dia. Maka Aisyah berkata, mengapa kalian samakan kami para wanita dengan anjing, katanya. Aisyah nggak tahu yang ngomong itu Muhammad. Suaminya dia sendiri. Iya.
Ya kocak sih itu. Kan sudah pernah saya bilang, kalau kamu belajar hadis, sungguh-sungguh belajar hadis, percayalah, dalam waktu dekat kamu akan menelpon tukang loak supaya mengangkut hadis dari rumahmu. Saya nggak mau belajar hadis, Pak Idris. Begitu juga kalau Anda baca Al-Quran, itu sama. Barang siapa yang saya nggak mau belajar sungguh-sungguh hadis, mendalami, ngeri saya kayak gitu amat ya. kan saya sudah pernah bilang, kalau Anda benar-benar memperdalam agama Islam, sungguh-sungguh ada dalami itu, pasti Anda akan meninggalkannya. Coba surat yang saya baca tadi sama pernyataan-pernyataan Ustadz. Di surga itu, saudara-saudara, Anda akan diberikan perempuan-perempuan berpayudara montok. Tuh, surga agama Islam. Coba saya tanya Lona, kalau kamu masuk surga agama Islam, kamu dikasih perempuan-perempuan berpayudara montok, sama kamu buat apa itu? Kalian mau main terong-terong, mau main terong-terongan lagi, mau main kates-katesan? Gimana? Ketawa kan kalian kan? Kamu nanti masuk surga diberikan wanita-wanita berpayudara montok. Buat apa sama kamu coba? Itu buat laki-laki kali ceritanya Bang Idris. Nah, makanya saya bilang surganya orang Islam itu hanya buat laki-laki. Lagi ini Bang, kan kalau misalnya istri suaminya mati, kalau kita nggak nikah lagi kita akan bertemu sama suami kita. Akhirnya banyak orang nggak menikah lagi nih untuk mengejar supaya menjumpai suaminya. Tapi giliran laki-laki, dia ya tetap aja tidak ada arahan jangan nikah lagi ketemu istrimu, nggak ada arahan kayak gitu. Tetap aja nikah lagi. Apa dalilnya? Kalau misalnya mau di surga nanti dia akan berjumpa dengan istri yang terbaik. Artinya banyaklah bininya kan. Kalau istri harus setia, jumpa suami harus setia. Sampai mati pun kita jangan nikah lagi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mendalami ya, sungguh-sungguh mempelajari, sebenarnya agama Islam itu asal muasalnya itu adalah sekelompok orang-orang dari kaum muhajirin dan ansor yang mereka itu kerjanya berperang atau jihad, tahu kan? Saya pakai sensor itu, berjihad, tahu kan jihad maksud saya? Iya. Nah, itu Iya, berjihad. Iya, dan mereka akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang mati di medan peperangan berjihad dapat pahala itu. Makanya surganya buat pria, karena wanita tidak ikut berjihad. Wanita nggak ikut. Makanya kalau Jumatan, tadi kan baru Jumatan, ada nggak perempuan ikut? Saya itu yang Jumatan itu saya lihat di Buya Syakur kalau nggak salah. Iya, itu dulunya kayak buat rapat-rapat ngebahas apa katanya gitu. Jumatan itu pada waktu itu adalah sebuah perkumpulan rapat, kira-kira kampung mana yang mau kita serang. Itu kampung mana yang mau kita taklukkan, orang tapir mana yang mau kita Islamkan. Dan itu dengan pedang. Barang siapa yang tidak mau masuk Islam, iya, loh, itu dalilnya ada dan itu sudah diakui oleh ustadz-ustadz. Yang nggak percaya itu, yang kaget dengan omongan saya itu orang nggak pernah belajar agama Islam. Iya. Apakah kerjanya Muhammad dan para pengikutnya di awal mereka bertani atau berdagang? Enggak. Mereka kerjanya adalah berjihad tadi itu. Bentar dong. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata sini waktu saya ngisi taklim di sana. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustaz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir subhanallah mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Iya. Dulu tuh Muhammad dan pengikutnya itu kayak gitu kerjanya. Makanya Muhammad itu dan para pengikutnya kerjanya ngejarah. Makanya ada istilah ghanimah, harta rampasan perang.
Makanya saya bilang, kalau orang benar-benar belajar agama Islam, dia akhirnya nggak percaya lagi dengan agama Islam. Yang masih percaya ini, itu orang yang nggak pernah belajar agama Islam. Gitu loh. Coba data yang nonton ini, kalau muslim nonton ini marah, ngamuk. Tapi orang ini penistaan. Tapi bantah nggak bisa, nggak bisa bantah. Bantahan apa yang mau dikasih memang benar? Hadis-hadisnya jelas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkan itu, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah mereka. Nah. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, orang tersebut tidak aman darah dan hartanya dari Muhammad. Nah. Mau kurang bagaimana lagi? Kurang jelas bagaimana lagi? Adakah seorang muslim yang datang ke sini dan sanggup membantahnya? Nggak ada. Kalau bikin laporan polisi memenjarakan nomor 1, bantah, nggak bisa. Jadi saran saya, Lona, jangan lama-lama sebelum semuanya terlambat. Bagaimana mungkin kamu masih percaya dengan orang yang demikian? Semoga secepatnya aja, doakan saja, semoga. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, begitu saja ya. Iya. Baik. Saya turunkan Lona dan juga Brida. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya turunkan ya. Ya, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, sekilas pemberitahuan kita nih tentang riwayat hidup Muhammad. Ya, dari mana Muhammad hidup? Ya dari situ. Bahkan seorang ustadz terkenal, Abdul Somad, pernah menghitung hasil Muhammad dari menjarah itu miliaran ya. Coba, adakah muslim kesini yang berani membantah itu? Ayo naik ke sini. Coba, siapa muslim yang naik ke sini dan berani membantah itu? Ayo silakan. Tidak akan berani mereka, teman-teman. Nih, coba nih, kita kasih naik Riko. Ya, Riko. Silakan nyalakan kamera, Riko. Nih, Edis asli nih. Asli kah, Bang? Sungguh nekat yang nyata. Ya, silakan Riko, nyalakan kamera. Biasanya kan kau malam kan? Iya, kadang juga siang. Silakan, coba nyalakan kamera. Riko? Halo, iya. Ya, sudah menyimak dari tadi, Riko? Baru 5 menit lah. Ya, betul nggak Muhammad hidup dari menjarah? Menjarah apa tuh? Rampasan perang. Apa ghanimah itu? Iya, itu diberikan kepada fakir-fakir miskin, Bang. Hasil menjarahnya itu. Menjarah buat fakir miskin. Robin Hood dong. Perang itu. Robin Hood. Gimana, Bang? Sudah mulai gimana? Oke lah Riko, belajar dulu kamu agama Islam ya. Aduh, berat. Oke, kita kasih naik, ada siapa ini? Nini, ini dari tadi naik terus ini, Nini Wahyuni. Ya, Nini Wahyuni. Halo Nini Wahyuni. Halo. Medis. Ya, silakan Nini Wahyuni, nyalakan kamera. Ya, selamat sore. Enggak, tadi cuma mau menguatkan Pak. Iya. Tadi cuma mau menguatkan Kak Lona saja yang sudah ragu sama Islam kan. Tadi sempat naik tapi sinyal saya jelek. Oh iya, ini juga anu ya, mantan muslim juga ya. Sinyalnya juga macet ya teman-teman. Dengar Lona, jika sudah ada keraguan di jelas Bang Edis. Iya. Ya, macet dan delay. Jelas? Iya, teman-teman, dia macet dan delay ya. Mohon maaf ya, kita turunkan ya.
Oke, macet dan delay teman-teman. Kalau kayak seperti itu kita agak lama. Oke, kita kasih naik ada Helmi. Ya, saudara Helmi, silahkan nyalakan kamera Anda. Helmi. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Amahajo. Coba kita tes dulu ya. Amahajo. Oh, terpental. Amahajo tidak naik, padahal tadi sudah saya naikkan. Oke, kita kasih naik lagi ada Nadeot Official. Oke, coba kita kasih naik Nadeot Official. Ya, Nadeot Official, selamat siang Nadeot Official. Silakan nyalakan kamera Anda. Nadeot. Halo Bang. Ya, halo Nadeot ya. Shalom. Oh, Kristen Bang. Iya Bang, mau salam-salam buat Abang biar sehat-sehat Abang di sana ya. Oh ya, terima kasih Bang. Oke Bang, begini Bang, ini kita diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi saya mohon maaf, kita undang dulu yang Muslim-Muslim ya Bang ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Oh iya, Jumatan. Apa hari ini Jumatan? Sebentar teman-teman, apakah? Oh, ternyata Jumatan. Pantesan kemana pasien-pasien saya? Ternyata Jumatan. Iya, lupa saya. Sekarang jam 12:30, tiba waktunya nyembah Muhammad mereka. Sorry, saya lupa. Oke lah, baiklah, Pak ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman,
Saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma, ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan, gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.